narasumber kontroversi. Enggak lah, Enggak ya? narasumber inspirasi. Iya. Menginspirasi banyak orang. Betul, Tahu sendiri alhamdulillah. tadi ada tamu banyak ngelihat Tepakyang karena nonton kontennya Prof konten, Judi. iya. Jauh-jauh dari Purbalingga loh naik motor. Ini luar biasa efeknya buat kami selaku konten kreator panggung penyuluhan. Ternyata mereka itu audien kita itu subscriber kita merasa bermanfaat terhadap konten kita. Amin, alhamdulillah, Mas. Konten gratisan ya. Iya, konten gratis. Saya ke Tepakyang untuk mengevaluasi program yang sudah mereka lakukan. Yang pupuk itu ya. Iya, pupuk, WOG maupun DOC. Dan baru saya dapat informasi, Mas. Mereka ternyata udah ekspor kalau nggak ke luar negeri, tapi ke kabupaten lain, Mas. Artinya itu, pasarnya bukan hanya lokal iya, lagi bukan untuk lokal. petani Artinya situ ya? sekarang sudah bisa ke beberapa kabupaten di luar Kebumen. Dan itu mereka ordernya juga, mereka reorder, pasti udah merasakan kualitas kan, Mas. Nggak mungkin orang reorder tanpa merasakan kualitasnya. Artinya banyak konsumen yang udah repeat order ya, udah diulang order. Artinya iya, sudah terbukti repeat lah order. ya. Terbukti. Kenapa Indonesia dijajah hari ini dengan sektor pertanian? Sektor pertanian. Supaya kualitas Indonesia sudah turun. Kalau sudah turun, Mas, kita kan import mau nggak mau, Mas. Nah, mending kita melawan penjajah Belanda tembak-tembakan, ngasih bambu runcing mati. Lah ini bukan manusia aja nih bunuh, Mas, tapi segi kehidupan salah satu sokok guru negeri ini adalah pertanian. Itu yang akan dijajah kapitalis hari ini. Dihancurkan tanah Indonesia, maka produk Indonesia akan turun, maka Indonesia akan ketergantungan terhadap impor. Itu yang... Selamat datang di panggung penyuluhan, siniar penyuluh pertanian Kebumen. Sahabat tani, ini dia narasumber favorit kita ini, favoritnya sahabat tani yang dibela-belain nyari beliau orang penting kita ini. Ketemu lagi, Prof. Iya, salaman dulu. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Profesor Tri Judi Sukartono. Judi. Bukan nama irama loh ya, Judi. Bukan nama irama, nggak judi online lah ya, Prof. Iya. Sahabat tani, saya senang sekali sore hari ini ketemu Prof Judi. Ini mentor kita bersama tentang pertanian organik. Penontonnya juga luar biasa, Prof. Iya, dari karena apa yang pernah kita podcast itu. Narasumber kontroversi. Narasumber kontroversi. Enggak lah. Enggak ya? Narasumber inspirasi. Iya. Menginspirasi banyak orang. Betul, Tahu sendiri alhamdulillah. tadi ada tamu banyak ngelihat Tepakyang karena nonton kontennya Prof konten, Judi. iya. Jauh-jauh dari Purbalingga loh naik motor. Ini luar biasa efeknya buat kami selaku konten kreator panggung penyuluhan. Ternyata mereka itu audien kita itu subscriber kita merasa bermanfaat terhadap konten kita. Amin, nih, Bro. alhamdulillah, Mas. Konten gratisan ya. Iya, konten gratis. Narasumbernya nggak dibayar nun sewu, Bro. Enggak, kadang-kadang narasumbernya minta di podcast ya. Ya, selamat datang, bisa disapa, Prof. Sahabat tani sekalian. Assalamualaikum sahabat petaniku, sedulur penyuluh se-Indonesia, sedulur petani se-Indonesia. Rahayu, salam sehat, salam sejahtera buat kita semuanya. Semoga kita tetap bisa masih nyambung silaturahim walaupun jarak memisahkan kita. Tapi sekarang adanya panggung penyuluh ini, Mas. Jadi saya juga merasa dampaknya sih, Mas. Iya. Akhirnya begitu Mas Nur Hadi dan teman-teman panggung penyuluh mempodcast saya, jadi semakin banyak email, Mas. Oh gitu. Iya, karena saya mohon maaf saya nggak pernah membagi nomor handphone, Iya. kan saya membatasi juga, Iya, mending betul. lewat email supaya saya juga menjawabnya juga enak, Mas. Gitu, karena ada Sampai-sampai kontennya Prof Judi itu banyak subscribernya katanya ya. Iya, dari dulu masih belasan, Mas. Belasan. Itu langsung panggung aja. ya, teman-teman saudara petani saya dan para penyuluh Indonesia dulu masih belasan satu, Mas. Begitu saya Di podcast. ada podcast langsung 1000, Mas. Langsung 1000. Sekarang sudah menembus 1605 kalau nggak salah. Wah, udah monetisasi berarti, Bro. Belum dimonetis Oh, belum karena dimonetis. jam tayangku masih kurang. Karena kayaknya profesor nggak butuh monet deh. Udah cukup. Tapi artinya berarti ada orang yang benar-benar respect, benar-benar sangat menginginkan ilmunya Prof ini. Iya, malah ada yang dari mana itu, Mas, sempat minta Prof yang sering-sering bikin konten, Prof. Oh gitu. Ya mau nggak mau. Jadi kalau ke sawah bikin konten, apa edukasinya? Tadi pagi udah bikin konten ya? Iya, tadi Tepatnya. subuh udah bikin konten. Malah panggung penyuluh belum bangun, saya udah bikin konten. Ngalah-ngalahin kita ini. Ini saingan berat kita ini nanti podcastnya. Kontennya Prof ini, YouTube-nya. Bisa di-subscribe juga ya? Iya bisa.
itu kalau YouTube-nya tuh Tri Judi Sukartono, 541. nggak pakai profesor, cuman Tri Judi Sukartono. Beliau ini yang punya situ. Iya, Emailnya apa konten YouTube-nya. Iya. Bisa di-subscribe. Nah, ini sore hari ini Prof. Bisa pengantarnya nih, kok saya dapat anugerah besar ini bisa ketemu Prof dalam rangka apa kesini Prof? Kalau Jadi boleh gini tahu. Mas, saya ke Tepakyang untuk mengevaluasi program yang sudah mereka lakukan. Yang pupuk itu ya. Iya, pupuk, WOG maupun DOC. Dan baru saya dapat informasi Mas, mereka ternyata udah ekspor kalau nggak ke luar negeri, tapi ke kabupaten lain Mas. Dan Artinya itu, pasarnya bukan hanya lokal iya, lagi bukan untuk lokal. petani Artinya situ ya? sekarang sudah bisa ke beberapa kabupaten di luar Kebumen. Dan itu mereka ordernya juga, mereka reorder, pasti udah merasakan kualitas kan Mas. Nggak mungkin orang reorder tanpa merasakan kualitasnya. Artinya banyak konsumen yang udah repeat order ya, udah diulangin order. Artinya iya, sudah terbukti repeat order. lah ya. Terbukti. Bahkan untuk beberapa tanaman sudah bagus. Terus tadi pagi waktu saya podcast dengan Pak Arbani ya, kepala desa, Kepala sama desanya ya. Pak Salukman ke sekdesnya, itu yang menggunakan POC sama POG sendiri Mas, produksi dari desa Tepakyang. Itu satu ubin itu bisa 1 ton Mas. 100 ubin Iya, bisa 1 ton. iya, Artinya tanpa kimia itu ya. tanpa kimia Mas. Itu berarti nggak kalah dong pupuk organik dengan kimia. Betul, karena salah satu saya kasih bocoran Mas. Salah Iya. satu pengolahan ending daripada POG-nya maupun kompos akhirnya Iya. itu ada rock fosfat Mas. Lah rock fosfatnya itu P2O5, itu PO25-nya P-nya aja Mas, itu sudah mencapai 27% Mas. Kadar P-nya di dalam pupuk organiknya yang Prof Lacik itu. Iya. Itu P dasarnya aja sudah 27% Mas. Berarti nggak perlu TSP ya. Nggak perlu Mas. Pupuk-pupuk kimia itu benar-benar bahkan bisa terkalahkan itu kalau hasilnya segitu Prof. Tuh. Kan beda Mas. Kalau pupuk alam organik yang buatkan Allah. Tapi kalau pupuk kimia yang buat apa Mas? Pabrik. Pabrik jelas orientasinya ke bisnis. Kalau Allah orientasinya Menjaga alam. Nggak mungkin dong Rahmatan. Allah menciptakan bumi terus merusak bumi sendiri Mas. yang Itu merusak logika. manusia ya. Yang merusak Yang manusia. bisnis itu ya Prof. Iya. Makanya buat saya satu kalimat, Pak. Saya ngomong ke saudara-saudara petani saya. Kalau ada kapitalis yang merusak tanah Indonesia, lawan. Karena buat saya gini Mas. Kenapa Indonesia dijajah hari ini dengan sektor pertanian? Sektor pertanian. Supaya kualitas tanah Indonesia sudah turun. Kalau sudah turun Mas, kita kan import mau nggak mau Mas. Nah mending kita melawan penjajah Belanda tembak-tembakan, ngasih bambu runcing mati. Lah ini bukan manusia aja nih bunuh Mas, tapi segi kehidupan salah satu soko guru negeri ini adalah pertanian. Itu yang akan dijajah kapitalis hari ini. Dihancurkan tanah Indonesia, maka produk Indonesia akan turun, maka Indonesia akan ketergantungan terhadap impor. Itu yang saya Tri Judi Sukartono akan saya lawan dengan kekuatan Allah yang mendampingi saya. Ini saya kalau ngomong tentang pertanian Indonesia juga saya kadang bertanya-tanya, tanda tanya besar itu Bro. Yang namanya Indonesia negara agraris, tapi kok bisa-bisanya impor. Nah, Bisa-bisanya tergantungan terhadap luar negeri. Bahkan sampai pupuk, katanya kemarin isu pupuk naik ya, Pak Jokowi kan jawabnya karena bahan bakunya memang diimpor dari Rusia ya katanya. Iya. Dan efek perang sangat mempengaruhi kita, akhirnya harga melonjak tinggi, kuota pupuk di petani anjlok, bermasalah lagi. Kok bisa kayak gitu Bro? Ya karena mereka tidak pernah melihat Indonesia itu dengan hati Mas. Terus dengan apa melihatnya Bro? Mereka melihat dengan politis yang binafsinya. Dan coba kalau setiap desa petani dikasih mesin pan granul kayak di Tepakyang Mas ya. Kayak yang Ada fases dari peternakan warga dikumpulkan, ada jerami dikumpulkan, ada ini dikumpulkan. Akhirnya kan mandiri pupuk. Tidak ada alasan Indonesia itu menjadi negara karena tergantung. Rusia perang, apa urusannya sama Rusia? Tapi saya bukan ngeritisi Pak Jokowi Bro. Loh, enggak. Jangan keras-keras Bro. Loh, enggak. Nanti saya ikut-ikutan Bro. Biasa wong Surabaya ku heroik bro kan gitu. Tapi memang alasan pemerintah kemarin kan kayak gitu Bro. Jadi Aku whatever Mas dengan alasan pemerintah, dengan kacamata pemerintah whatever bro. ya, Tapi aku terlahir dari bumi Allah. Manusia terlahir katanya dari tanah Mas, betul nggak? betul. Kalau Kembali ke ada, tanah. lah kalau ada manusia yang dari tanah,
terus merusak tanah, berarti dia dibuat dari tanah bermasalah, Mas. Mungkin sertifikatnya nggak ada. Ya kan? Tanah bermasalah, tanah Iya. sengketa lah. Tanah sengketa. Lah, aku Mas terlahir mengembalikan alam itu sudah memberikan semuanya, Mas. Sampai di kitab dijelaskan, kita laki-laki, Mas ya. Gaulilah istri-istri kamu seperti engkau mengolah bumi. Gaulilah istri-istri kamu seperti kamu mengolah bumi. Bayangkan Allah jahat bertitah. Kita imam, kita punya istri, menggauli istri aja. Kamu kan mengolah bumi, dengan kasih sayang kan, Mas? Betul, nggak mungkin gerusak-gerusu ya. Nah iya. Pasti dengan cinta. Nah, pasti dengan cinta, sarang hiu kan gitu. Nah, inilah Mas yang harus harus kita sampaikan ke masyarakat. Dampak kimia itu bukan pada tanah, Mas, tapi pada kita juga. Ya seperti bisa jelaskan kan 5% untuk unsur kimia nggak bisa terurai dalam satu sayur. Nah, inilah. Dan orang ngomong organik tidak bisa seperti kimia. Orang punya menggunakan organik, kok tanamanku nggak panen. Betul. Karena organik tidak besarkan hasil. Terbukti loh di Tepakyang. 1 hektar, Mas, dia POG cuma 1,5 ton, tidak pakai kimia, Mas. Organik sahabat tani. Organik. Itu lebih bagus berarti hitung-hitungannya daripada Sudah kimia. menjaga alam, efisiensi terhadap biaya, tidak ketergantung membantu pemerintah untuk memangkas subsidi pupuknya. Nggak membebani beban negara dengan subsidi pupuk. Iya, kalau negara udah terbebani oleh subsidi pupuk, yang disiksa sama Mas, rakyat lagi suruh bayar pajak ini, pajak itu, harga sembako naik, yang namanya BBM juga naik. Artinya gini bro, ini mindset kita kan sudah dibentuk. Saya juga nggak tahu nih siapa yang bentuk bro. Kami itu penyuluh di lapangan, ujuk-ujuk suruh mengembalikan bagaimana agar tidak ketergantungan pupuk terhadap pupuk kimia. Karena udah merasa bagaimana efeknya terhadap efek-efek luar negeri yang Iya. merupakan produsen bahan baku Betul. pupuk kita gitu loh bro. Iya. Itu kan kalau memang masih seperti ini, saya juga nggak tahu dulunya kok bisa terjebak seperti ini di Indonesia itu bro. Jadi gini Mas, ya itulah Mas. Negara-negara kapitalis ini kan selalu pengen menjajah Indonesia. Karena Indonesia ini kan selalu mempunyai alam yang cukup maksimal, yang tidak dimiliki oleh negara yang lain. Itu emang ada semacam kesengajaan pihak-pihak tertentu atau gimana Mas? Ya iyalah, contohnya lah kita ngomong Freeport. Berapa puluh tahun dikuasai sama Amerika, Mas. Artinya menurut Prof Judi itu, kita di sektor pertanian lah, nggak usah di pertambangan ke sana-sana, itu mungkin bukan ranahnya kita. Pertanian saja dari pupuk. Yakin nggak kita bisa mandiri tanpa ketergantungan luar negeri? Bisa. Dulu tahun 80-an, Mas. Belum lahir ya kayaknya ya. Saya pas 80. Oh, 80, oke. Iya, udah Dulu tua-tua ada ya. revolusi hijau. Ya, yang mengubah kebiasaan organik menjadi kimia. menjadi kimia. Zamannya Pak Harto dulu Oke, ya. dulu ada zaman kuesia namanya VUTW, varietas unggul tahan wereng. VUTW. Tapi kenapa justru waktu wabah wereng semakin banyak? Sampai disemprot pakai pesawat. Iya, Pernah. pakai endrin. Iya. Itu kan endrin zat aktifnya kan racun kuat sekali, Mas. Ya kan? Merusak alam ya. Ini karena kepentingan, Mas. Kembali semua kebijakan negara itu kepentingan politis. Tidak demand and support dari rakyatnya. Mungkin sekarang diwakili lah. Aku sih nggak mau ngomong politik, tapi gini Mas, logikanya pertanian ini harus Mas, sudah saatnya dikembalikan. Allah akan marah loh Mas. Coba bencana alam yang disalahin siapa? Wah, ya, longsor tiba-tiba. Karena manusia sendiri yang merusak kok. Sekarang kita produk kita, pasca panen kita turun, kita harus import karena perang Rusia. Loh kalau dari zaman dulu itu sudah petani kita mandiri pupuk, nggak seperti ini yang terjadi Mas. Aku hari ini seorang Yudi bergerak sendiri. Non saya tanpa minta dana pemerintah Mas. Karena kewajibanku, aku diamanakan Allah ilmu, ilmi tak amalkan untuk melawan apa? Kezoliman orang menzolimi tanah Indonesia Mas. Itu. Seorang diri dengan dana sendiri dan dengan kedekatannya dengan masyarakat, petani pun bisa merubah bagaimana ketergantungan petani terhadap pihak luar. Iya.
ya tidak menutup kemungkinan sebenarnya pemerintah sangat bisa untuk Teramat. melakukan. Teramat. Karena pemerintah punya anggaran banyak. Iya. Malah kalau dengan efisiensi seperti itu dikembalikan kepada yang dilakukan Prof di Tepakyang itu, Iya. otomatis dana pemerintah terhemat banyak sekali deh, Prof. Ya, benar. Contohnya Mas, sekarang aku di Garut. Di Garut itu Garut Selatan. Ya. Itu kan ada kelompok petani peternak sapi Iya. Garut Selatan KPGS. Itu ribuan Mas sapinya. Apa yang terjadi Mas? Fasesnya tuh dibuang-buang ke sungai Mas. Padahal itu Uang kan, itu luar emas. biasa. Nah, akhirnya saya didatangkan oleh PT Mekarjaya Sentosa Abadi, ya, MSA, untuk mengelola limbah di sana. Dan memang benar Mas, kalau hujan yang namanya air Mas Nur, air sungai itu bukan, kalau pegunungan itu terkena jernih ya, Iya. bening nggak. kalau itu tuh kotoran sapi. Ya udah ngelihat aja Manur fases disiram air, persis Mas. Itu Bayangkan. Prof masuk ke situ dan udah berubah, pelan-pelan udah berubah. Udah berubah, lewat kepala Diolah. desanya, lewat Pak Camatnya. Ada di sini ada yang aktif, ada 2 desa Mas. Jadi Mekarjaya sama Cibodas, sebenarnya sama Girijaya. Tapi yang satu ini nggak terlalu aktif, yang 2 ini aktif. Nah, saya harapkan Mas, metodologi ini ya, kita nggak usah retorika deh. Profesor terkenal retorika Mas. Omon-omon. Omong-omong, tapi saya nggak mau. Kalau Bener-bener aku, praktek ya. iya, kerja satu dases, masyarakat tersenyum, itulah kebahagiaanku Mas. Kalau orang udah tersenyum pasti bahagia Mas. Gak mungkin diutang iso guyu, ya toh? Nggak mungkin. Kayak penyuluh, hari ini panggung penyuluh mungkin punya beban tanam harus berhasil, emang bisa senyum Mas? Ya kalau bebannya terlalu berat karena mikirin beban jadi nggak bisa senyum, Prof. Nah, iya kan? Nah, itu yang prinsip hidupku aku sampaikan, Mas. Yang aku iso nggawe gumuyung ning petani itu kamulyan ning uripku. Iya. Ini saya translate ke bahasa Indonesia. Karena aku diprotes, Mas. Prof, kalau bisa pakai bahasa Indonesia, kami yang dari luar Jawa nggak ngerti. Apa itu, Prof? Nah, ini menurut Tirek. Jadi, kalau aku bisa membuat senyumnya petani, itu kemuliaan hidupku, Mas. Iya. Itu filosofi Jawa yang cukup tajam, cukup mendasar. Jadi kenapa sih harus organik? Satu, menyehatkan daripada tanah itu sendiri, menyehatkan petaninya, menyehatkan yang konsumsinya, menyehatkan keuangan negara juga, Mas. Keuangan petani juga jauh lebih hemat jadinya. Iya kan, kalau keuangan Daripada beli pupuk-pupuk pestisida Oh, nggak perlu. yang mahal-mahal, iya bikin sendiri. bikin sendiri. Nah, kemarin saya uji coba, Mas, beras ya, Iya. yang sedang kita proses untuk legalitasnya, namanya Tetani, Mas. Petani. Tetani itu produktivitasnya 15 ton GKG. Nah, dengan rendemen 70%, Mas. Nah, kemarin tanam di Tepakyang, cuman ya ada ujian lah, uji coba, trialnya Allah Maha kita. Satu dikasih dorobei, Mas, tikus, ya kan? Dorobei hadir, ya. Terus dikasih air berlebihan sama Allah, Banjir terakhir malah. sundep. Kena sundep juga. Itu aja, Mas, dari 1 hektar Pak Arbani itu bisa mengambil kurang lebihnya 9 ubin, Mas. 9 ubin, dan pada waktu mau dipanen sama BPP, bukan dipanen lagi, di surveillance sama BPP Adi Mulyo, itu ketinggiannya 120 cm, Mas. Dan bulirnya penuh. Ada kok di potes. Di shot. Artinya yang saya herankan tadi, kenapa kita ketergantungan itu cukup mudah jadi mengalihkan ya. Cuma Tinggal bagaimana merubah mindsetnya, Mas? mindsetnya petani, mindsetnya pengambil kebijakan. Dan Itu ini, harus- Mas, benih-benihku tetani, padi tani ini, kalau dikasih kimia malah mati, Mas. Ada benih kayak gitu, Bro. Berarti itu udah benih mendukung organik gitu. Iya, karena aku berpikirnya gini, Mas. Kenapa ini saya ciptakan? Karena kalau POC, kita produksi pupuk organik, Mas. Kalau benihnya masih bisa dimasukin kimia, kita nggak bisa organik dong. Nanti benihnya aja yang diambil kemudian nggak pakai pupuk organik ya kalau kayak gitu ya. Nah, ini tetani ini malah gila, Mas. Tak setting supaya apa? Supaya memang benar-benar tidak pakai kimia mati. Bisa benih dibuat kayak gitu, Bro? Bisa. Luar biasa nih, kalau nggak profesor ya saya nggak tahu nih ilmunya kayak gimana nih.
Dan ini bukan aku semua sih Mas. Aku ada pemulia, teman pemulia juga sahabat saya. Dan satu pergerakan. Dan yang ngasih nama Tetani itu Mas Butet. Butet Jogja? Iya, Mas Butet Seniman. Tetani luar biasa ini sahabat Tani. Ternyata potensi kita artinya nggak dipakai gitu loh bro. Iya. Makanya aku heran Mas ya. Kenapa sih setiap menteri pertaniannya itu dipilih dari utusan politis? Oke, buat saya nggak ada masalah Mas. Jangan ngomong menteri bro. Saya penyuluh bro. Masih gini loh. Oke lah menterinya dari politis, tapi yang dia mempunyai yang kapasitas. Paham, iya, punya kompetensi hulu ke hilirnya pertanian itu apa? Jadi terkait bagaimana membentuk kemandirian petani, keberpihakan pemerintah terhadap petani benar-benar menjiwai gitu ya bro. Akhirnya nanti kan turun ke program-program yang mengarah ke sana. Betul, gitu ya. Mas. Bukan mengarah ke sono gitu. Iya. Percuma orang kita tuh ditinggalin tanaman leluhur tuh nggak keru-keruan nggak Mas. Jadi apa sih alasannya kok Indonesia nggak mau? Ya kalau aku ada pertanyaan gitu, teman-teman saya jawab, tanyalah pada rumput yang bergoyang Mas. Kayak EBIT GAD bro. Iya, karena apa? Pemerintah kan harusnya tahu Mas. Daripada tanya pemerintah, mending tanya rumput yang bergoyang Mas. Oh sama-sama nggak taunya kok. Malah enak goyang ya, kalau pemerintah diam aja. Astagfirullah, saya nggak ngeritik. Udah jangan bawa saya ke sana bro. Enggak. Jangan bawa saya ini ke kan sana. Gimana Mas? Karena saya hanya pengen iya kan gini Mas, potensinya kita aja, logika aja kan, logika. Kita mempunyai local wisdom yang berlebihan. Kenapa nggak dikelola gitu lah Oke. ya? Kita punya duit, betul nggak? Betul. Kita punya menteri yang bisa membuat kebijakan. Betul. Kita punya wakil di Senayan, di DPRD Kabupaten Kota, Provinsi sampai ke Senayan. Kenapa ini nggak diformulasikan? Kenapa ini kebijakan nggak dibuat, didokin dan diyain? Oke, anggaran tahun-tahun anggaran sekian. Oke, setiap desa kita bantu pan granul. Kita dampingi petugas kompetensinya. Kenapa bro? Nggak digituin? Ya Prof kan dulu tanyalah. pernah jadi orang penting di sana. Ya tanyalah rumput yang bergoyang. Oke, sahabat Tani. Artinya gini, saya nggak, ini jadi terjebak ke sesuatu yang membahayakan saya nih Ya obrolannya. bukan Mas. Ini nggak membahayakan. Justru suara gini Mas, karena penyuluh itu kan adalah ujung tombak dari Kementerian Pertanian. Ujung tombak dan ujung tombok bro. Iya, tombok terus. Lah kalau tombok togel masih dapat untung ya, tapi kalau nombokin kan nggak dapat. Jadi sebenarnya gini Mas, nggak usah takut lah Mas tentang menyuarakan kebenaran. Mungkin oknum negara ini nggak suka Mas Hadi sama tim penyuluh Mas Hadi dibuang. Nggak apa-apa Mas, aku dulu seperti itu kok. Jangan ngajak-ngajak saya dong Loh, bro. bukan ngajak, artinya kita nggak perlu takut sama manusia. Oh ya. Kita itu nggak saya perlu takut setuju. dengan kebijakan itu. Kebijakan Allah akan merubah semuanya Mas. Aku tuh dulu orang yang dibuang Mas. Orang yang terbuang. Tapi aku yakin dengan Allah with me, I'm not alone. Terus berjuang untuk di pertanian organik. Dan terbukti loh. Desa Tepayang itu menjadi desa kebanggaanku Mas. Oh tak kemana-mana tak ceritain. Betul, banyak banget yang berkunjung ke sana Prof. Iya. Efek dari Prof datang ke sana sama kita bantu publish lewat panggung penyuluhan. Ya saya terima ternyata kasih sama panggung penyuluh. Jangan takut untuk berjuang Mas. Jangan takut untuk berbuat kebaikan. Jangan pernah lelah untuk berbuat baik. Karena tujuan kita satu, supaya petani Indonesia berdaulat dan bermartabat. Tapi gini Prof, ngomong-ngomong, omon-omon tentang kondisi organik ini ya, ternyata bukan hanya pemerintahnya saja kalau di saat ini. Iya. Bukan hanya kebijakan yang tidak mengarah ke sana saja yang menjadi masalah Prof. Kami selaku PPL di lapangan, merubah mindset petani itu yang sudah mungkin karena memang sudah teracuni macam-macam tentang bagaimana harus bertani itu harus dengan kimia, harus dengan pestisida. Itu ternyata sebagian besar petani kita, sebagian besar rakyat akar rumput kita itu udah minded dan susah banget dirubah bro. Jadi kalau kita menyalahkan kebijakan saja, kebijakan dari atas ke bawah, yang di bawah pun ternyata untuk coba Pak pakai keletong, coba Pak pakai ini, susah sekali bro. Ya karena sebenarnya gini Mas, petani itu adalah kaum yang jujur. Gimana? Petani itu adalah kaum yang jujur. Kaum yang jujur Iya. artinya? Bagaimana orang jujur ini diarahkan, betul nggak?
Orang iya. jujur bisa menjadi penjahat. Nampak jujur tapi korupsi. Betul. Oke. Karena arahnya ke sana itu. Iya, bagaimana kita? Ada 18 unit kompetensi Mas di standar kompetensi kerja nasional Indonesia. Itu adalah 3 fungsi pokoknya adalah bagaimana kita menentukan kelompok sasarannya. Kalau petani biasanya udah main di kimia, dia nanamnya hortikultura, kita tawarin untuk nanam padi, nggak mau Mas, nggak mau. Jadi pokok kelompok sasarannya apa kita tentukan dulu. Terus habis itu ada komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif itu harus TikTok, harus 2 arah, dialogis. Petani Indonesia diarahkan susah Mas, karena mereka sudah terdoktrin, mereka udah dicekokin terus, merubah ya susah. Saya Mas kebiasaan ngerokok, gua dikepukin bapakku ya tetap ngerokok. Doktrin rokok udah melekat Iya. gitu. Terus melepaskan doktrin itu ada trik nggak, Prof? Ada trik. Caranya adalah bagaimana komunikasi yang efektif dengan petani, menentukan kelompok sasaran. Yang paling penting adalah mengetahui potensi hasil dan masalahnya. Jadi harus tahu, petani kasih, oh nggak mungkin organik ini. Terbukti di Tepakya nggak Mas? Jadi, Nah, setelah dikasih contoh yang benar, yang membuat mereka sendiri, masa sama tetangga nggak percaya? Masa sama kepala desa nggak percaya Mas? Itu strateginya Mas. Jadi Mas Hadi ini masuk ke daerah X, ya udah ngomong kepala desanya. Kalau perlu kalau dulu Mas, aku ngajak kerjasama orangnya satu pikiran dulu. Pak, cari yang frekuensinya sama dulu frekuensinya ya. sama. Pak, ini tak kasih pupuknya, benihnya nanti Coba. saran saya. Coba. Bikin demplot gitu Iya. ya. Tapi masyarakat kita demplot itu sekarang menjadi pembodohan Mas. Kenapa, Prof? Dikit-dikit karena banyak perusahaan pupuk yang nggak demplot. Itu akhirnya apa? Itu menjadi pembodohan. Kok bisa? Itu kan contoh, Prof. Iya. Biar mereka Akhirnya niru. petani kalau ada produk baru, ada demplotnya nggak? Kebiasaan minta demplot yang gratis maksudnya. Iya, tapi ketika itu bagus, disuruh beli nggak mau. Minta- Bagaimana supaya tidak ada resell atau pembelian dari pihak luar? Ya itu cara cepat lakukan di Tepakya, Mas. Kotoran dari rakyat, dari masyarakat situ, Iya. jerami dari masyarakat situ, serabut kelapa dari masyarakat situ. Yang memproses adalah warga situ. Di bawah naungan Pak Arbani, mereka memproses. Tak awasin, Mas. Loh, kalau sudah 10% warganya memproses, kebijakan diturunkan oleh kepala desa, nggak ada Mas kalimat nggak mau. Karena mereka ikut terlibat. Nah, Mereka ikut terlibat dalam proses perjuangan organik ini. Jadi, iya. triknya melibatkan sebanyak mungkin, minimal para inovator di tingkat petani lah ya. Betul. Yang sama frekuensinya, kemudian nanti pasti akan ada gedok tular gitu lah ya. Iya. Lah kalau Mas Hadi bawa akhirnya kan ini ya penyuluh-penyuluh, adik-adik saudara penyuluh saya di Indonesia. Sekarang ada predikat baru buat penyuluh. Penyuluh itu cuma bisa jualan produk. Itu yang paling tak benci. Jualan produk gimana, Prof? Jadi BPL nih bawa produk PTA, PTB, PTC itu Mas. Ditawarkan petani, itu menjadi pembodohan juga. Tapi tidak mengedukasi, Iya. hanya orientasinya jual, bisnis, iya jual. dapat untung Sales gitu. lah. Itu bukan penyuluh, Prof. Nah. Penjual itu. Ya tidak semua penyuluh, nanti aku dikomplain, aku dituntut. Enggak semua penyuluh. Yang baik itu 99, yang oknum cuma 1%. Artinya mereka tuh juga, aku paham kenapa mereka bawa produk Mas. Ya mungkin BOP-nya nggak penuh. BOP-nya kecil banget bisa. Nah, makanya saya di Mas, tadi saya kan bukan sowan ya tadi. Apa istilahnya buros tadi? Ya, mampir ke BPP ya. Di silaturahim Adimulya. lah. Silaturahim. Itu saya sampaikan di podcast Mas. Tolong kalau ketahanan ini mau berhasil, presiden terpilih tambah jumlah penyuluhnya. Pesan untuk presiden terpilih. Iya, terus kepada teman-teman THL ini yang jadi THL ini jangan di P3K kan. Karena negara membutuhkan kayak wajib militer lah Mas. Negara membutuhkan penyuluh, maka semua penyuluh yang P3K PNS. jadi PNS. Itu bukan pesanan saya loh, sahabat Tani. Ini nggak tahu Enggak, Profesor ini ngomongnya dari kesana. saya. Karena aku duduk di Ini DSC bukan Mas. karena saya P3K loh, sahabat Tani ya. Enggak. Saya enggak whatever Mas dengan Anda P3K. Tapi
Jumlah penyuluh kita cuma 20.000 loh, Mas. Betul, belum imbang dengan jumlah desanya ya, masih Nah, jauh. tadi BPP Adi Adi Mulyo Mulyo? aja Hah? pegang 23 desa, cuma 5 orang. BOP cuma itu doang. Ya, tuh. Yang ASN cuma bisa dihitung jari. Jadi teman-teman nganggap kenapa sih Prof idealis? Aku nggak idealis. Karena aku tuh melihat, mendengar, menangis dan tertawa itu bersama petani. Aku dulu petani, Mas. Aku bisa ngomong karena aku petani. Cuma nasibku baik dapat beasiswa itu doang. Nasib saya kurang baik, cuma jadi P3K gitu maksudnya. Itu derita lo kali. Jadi kita ngobrol ini rekan-rekan sahabat petani saya, saudara petani saya dan semua penyuluh Indonesia. Saya tidak ada titipan apapun dari Mas Hadi atau panggung penyuluh. Ya. Justru saya bangga. Karena aku masa kelas aku profesional merasakan dampaknya kok. Orang yang subscribe ke saya semakin banyak, orang bertanya semakin aktif. Lah dari situ Mas, awalnya yang membuka Bi-Ilmi ini kan teman-teman panggung penyuluh. Aku memberikan ilmu kepada mereka, mereka melakukan. Artinya sumber ilmunya dari Mas Nur bersama teman, Mas Yuda. Sumbernya dari Prof, lewat kami. Nah, Ya. artinya ini kan Allah sudah menunjukkan Mas kuasa. Iya. Allah, janji Allah, aku pertemukan engkau dengan orang yang semakom, sefrekuensi. Dan ketemu kan Akhirnya kita. ketemu kita ya, Bro. Betul. Saya juga nggak nyangka-nyangka punya orang tua angkat kayak beliau nih loh. Beliau luar biasa sahabatannya. Padahal saya nggak kenal sebelumnya, nggak paham itu Prof siapa segala macam. Waktu itu malam-malam ya kita Ya. ke Hotel Candisari, saya beranikan diri sowan dan mempersembahkan konten, dan sekarang beliau kapan saja siap untuk kami sahabatani. Iyalah. Dan sahabatani kalau mau request tentang bahas apa boleh ya Prof di Boleh. komen, nanti kita bahas kapan-kapan kita ketemu. Iya. Kita bahas. Kalau enggak ya kita nanti sharing lewat online kayak kemarin juga bisa. Ya, Prof. nah, kayak ideku waktu ulang tahunnya panggung penyuluh Panggung kan, penyuluhan Mas. kemarin, Ayo ya. Mas, Zumi lagi ikut semuanya kan gitu. Biar ilmunya profesor benar-benar tersebar luas lewat wasilah panggung penyuluhan ini. Betul Mas, dan itu menjadi tinggalanku saat nanti aku meninggal Mas. Iya. Semoga Ketika saja orang ceria itu. ketika orang itu sudah menggunakan ilmuku, maka ada fadilah ilmu ke aku Mas. Aku mendapat syafaat ilmu. Nah, Amin amin amin. makanya aku ngomong ke teman-teman, Dit, kamu udah sukses, temanku SMA kemarin. Kamu udah sukses sih? Belum. Aku masih sukses di tempat yang, dan ada aku mengumumkan sukses di daerah lain. Ini Garut mau tambah sukses. Kalau orang sudah menggunakan ilmuku sukses, itu yang dinamakan aku baru sukses. Ketika ilmuku bisa manfaat untuk orang lain dan orang itu bisa sukses, warga rakyat itu bisa sukses, disitulah titik aku menjadi sukses Mas. Jadi sesukses apapun kita hanya untuk pribadi itu belum dihitung. ya, Oh Prof. belum. Tapi efeknya terhadap masyarakat itu apa? Itulah jumlah kesuksesannya. Betul. Makanya profesor dibela-belain tidur di balai desa. Tadi malam tidur di balai desa lagi Iya, ya. balai desa. Hanya untuk benar-benar mendampingi kegiatan petani. Iya, subuh aku sudah sholat subuh Katanya tadi selesai. malam di balai desa ada yang ngetok-ngetok. Iya. Wah, itu balai desa Tepayang itu kemarin saya nggak diketok, kita bukan diganggu, dibangunin Mas. Dibangun. Padahal baru tidur setengah 2. Dia bangunin aku jam 3 lebih 15 menit. Aduh, itu juri. Ya, profesor ini nggak mau disuruh tidur di hotel, sahabatannya pengennya di situ. Jadi ada yang ngetok-ngetok nggak ada orangnya. Oke, sahabatannya ini udah berapa jam ini obrolannya. Kalau kita kupas macam-macam memang nggak ada habisnya Prof yang satu ini. Terima kasih Prof udah mampir ke Kebumen lagi dan siap untuk di podcast tanpa bayaran. Dan ini Mas, jadi tak tambahkan bahwa ke Kebumen ini ke depan aku mau bekerja sama dengan perusahaan Sigenta. Oh iya. Ya, Sigenta, nah, tadi udah di podcast lebih dulu. Sigensa yang sit ya. Iya, Sigenta Seed. Nah, tadi diwakili oleh Mas siapa, Sarul. Nah, itu nanti ke depan saya harapkan Sigenta mempunyai produk yang mungkin bukan full organik Mas ya, tapi semi organik. Dan saya harapkan ini bisa manfaat untuk masyarakat Kebumen. Saya jauh-jauh dari Jakarta dan dari Jawa Timur hanya untuk apa Mas? Ke Kebumen. Untuk Bi-Ilmi yang manfaat.
Lah kalau pemerintah Kabupaten Kebumen nggak mau ya sudah. Saya terus akan berjalan. Nek jare wong Jawa, Mas, kalau yang iso diatur, nek gak iso diatur, diawur, Mas. Tabrak, iya kan? Lah wong Bung Tomo aja Belanda sama bambu runcing cuman Allahu Akbar kabur kan Belanda. Malah Abi aja meninggal kok. Ini keluar jiwa-jiwa aktivisnya, marahnya keluar ini. Udah Prof, jangan terlalu kesana-sana Prof. Enggak. Artinya ke depan kenapa tadi Mas Adi tanya, Prof ada apa di Kebumennya itu? Karena aku lagi memformulasi dengan PT Sigenta Indonesia supaya ini bisa manfaat, Mas. Artinya ke depan masih tetap berjuang untuk kemakmuran petani lah Prof. Ada banyak-banyak kegiatan Profesor termasuk kerjasama dengan Syngenta Seed itu tadi. Bagaimana supaya petani lebih sejahtera, lebih bisa berpenghasilan lebih baik. Betul. Bisa nanti diikuti dengan Prof. Bisa nanti ditanyakan lewat komentar bagaimana program-program real nyatanya seperti apa. Ini udah kita podcast juga dari Syngenta Seed-nya tadi. Penanggung jawab lahannya itu ternyata ada kerjasama yang menguntungkan buat petani. Nah Prof hari ini dalam rangka itu sahabat tani. Apapun dilakukan untuk mensejahterakan petani gitu ya. Insya Allah, Mas. Ya. Mohon doa restu untuk dukungannya, apapun yang baik untuk petani kita perjuangkan bersama. Amin. Gitu Prof? Ya. Ada closing statement nggak Prof? Closing statementnya satu, Mas. Seperti yang tak ulang dan tak ulang setiap podcast. Jangan pernah lelah untuk berjuang, jangan pernah lelah untuk berbuat baik, karena berbuat baik itu ada amanah dari Allah, ya kan? Supaya apa? Supaya petani Indonesia lebih bermartabat dan lebih berdaulat di petani dunia atau negara yang lain, Mas. Kita harus lebih bermartabat, kita harus berdaulat di petani dunia. Ini yang nggak saya lupakan dari podcast pertama. Iya. Profesor itu namanya profesor mikirnya bukan hanya berdaulat di nasional, tapi di dunia kita bisa dihargai. Betul. Bisa menjadi nomor satu di dunia. Betul. Ini, Prof. Oke, terima kasih Prof. Judi. Terima kasih. Nggih, petani Indonesia berjaya, sejahtera dan bahagia. Penyuluh pertanian Kebumen aktif, kreatif, inovatif. Saya Nur Hadi Mustafa undur diri. Matur nuwun. Ya, Prof. sama-sama Judi. Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.